Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan ajaran, bukan aliran, bukan pemahaman tentang sesuatu. Tidak ada maksud untuk mengecilkan sesuatu, tidak ada maksud untuk menjelekkan sesuatu. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pengamatan panjang yang telah saya lakukan selama ini. Pengamatan apa? Mengapa harus saya dahului dengan kalimat tadi? Karena pengamatan yang saya lakukan ini adalah pengamatan terhadap sesuatu yang menjadi pegangan bagi sebagian besar umat manusia, terutama Muslim. Saya sendiri Muslim, dilahirkan dari keluarga Muslim. Sejak kecil sampai sekarang tetap Muslim. Tetapi saya tidak memandang rendah kepada yang lain selain Muslim. Begini saya akan memulainya. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa sejak kelas 4 sekolah rakyat tahun 50-an, ayah saya yang bernama Sarlan Rasid telah mengarahkan saya untuk rajin membaca. Pada level kelas 4 sekolah rakyat, saya sudah disodori buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan ada beberapa buku lainnya. Kemudian saya ingat sekali kelas 4, masih kelas 4, saya sudah disodori sebuah Al-Quran tafsir, terjemah dan tafsir Mahmud Yunus yang bukunya sangat tebal dan besar. Saya senang sekali bisa disuruh membaca kedua buku itu, meskipun antara ayah saya dan ibu saya berlainan pendapat. Ibu saya lebih berpendapat saya masih kecil, jangan diberi bacaan seperti itu. Tetapi ayah saya menyatakan tidak apa-apa, hanya membaca. Maka saya pun membaca. Hasil bacaan-bacaan itu membuat suatu penanaman dalam pikiran saya, mengamati segala sesuatu. Semakin saya dewasa, semakin sering saya mengamati A, mengamati B, C, dan seterusnya, serta fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar saya. Apa yang saya hadapi selalu saya amati, saya renungkan. Dan puncak perenungan itu adalah ketika saya mulai mengenal angka-angka dalam Al-Quran. Banyak sekali ahli-ahli yang menerangkan Al-Quran dan angka-angka di dalamnya. Bagaimana angka 40 menjadi semacam patokan, terutama pada kisah Nabi Musa. Setelah 30 hari beliau di puncak Bukit Tursina, kemudian beliau turun, kemudian beliau disuruh untuk kembali ke puncak sehingga menjadi 40 hari. Setelah 40 hari itulah beliau mendapat The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan.
Itu juga saya baca, kisah itu saya baca ada tertera di dalam kitab-kitab yang saya baca. Kemudian angka 19, angka 27, angka 12, angka 7. Sebegitu akrabnya angka-angka itu muncul dalam Al-Quran. Tetapi saya diberi kesempatan oleh pikiran saya untuk sampai kepada pengamatan bahwa dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu ternyata huruf akhir pada ayat-ayatnya hanya 2 macam, yaitu huruf nun dan huruf mim. Ada 4 huruf nun dan 3 huruf mim. Mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 dan 3. 4 huruf nun, 3 huruf mim. Dari pengamatan ini saya mendapat angka 43. Angka 43 sebelumnya, angka 43 dari Al-Quran sebelumnya saya tidak pernah menemukannya dibicarakan oleh siapapun. Apakah itu literatur dunia, apakah itu literatur Nusantara, belum ada yang membahas tentang 43. Saya tidak membacanya 43 karena jumlahnya hanya 7, tidak sampai 10. Jadi saya sebut sebagai 43. Kesenangan saya terhadap angka, kita simpan, ada angka 43. Kesenangan saya terhadap angka sampai saya mengetahui, mengamati bahwa angka dalam sebuah angka itu tersembunyi angka lain. Misalnya ada angka 12, angka 12, angka 12. Kalau kita basiskan menjadi basis 3, maka dalam 12 itu ada angka 5. Ada bilangan 5. Pada angka misalnya angka 25 karena angka terbesarnya 5, kita basiskan 6. Maka pada angka 25 itu ada 2 kali 6, 12 tambah 5, 17. Dalam angka 25 ada angka 17. Demikian seterusnya. Sehingga sampailah saya kepada kenyataan bahwa bilangan yang kita pakai secara universal di dunia ini adalah basis 10. Ketika kita melihat angka 1945, kita baca sebagai 1945, maka 1945 itu adalah bentuk pendek, 1000 tambah 900 tambah 40 tambah 5 adalah bentuk panjang. Dan bentuk bakunya adalah 1 kali 10 pangkat 3, 9 kali 10 pangkat 2, 4 kali 10 pangkat 1, dan 5 kali 10 pangkat 0. Menghasilkan 1945. Jadi setiap angka bisa kita basiskan kepada 1 angka atau 2 angka atau 3 angka setelahnya. Sampailah saya kepada angka 114 yang merupakan urutan ke-114 dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas. 114.
114 kalau kita basiskan dengan 5, maka kita akan mendapat angka 34 dengan cara 1 kali 5 pangkat 2, 1 kali 5 pangkat 1, dan 4 kali 5 pangkat 0. Menghasilkan 25 tambah 5 tambah 4. Jumlahnya 34. Kalau dalam dalam Al-Fatihah tadi kita mendapat angka 43, maka di akhirnya pada surat An-Nas kita mendapat angka 34. 43 dan 34. Saya ingin menyampaikan bahwa saya menyampaikan ini tidak memakai teks, tidak memakai naskah apapun, semuanya ada di dalam pikiran saya. Al-Fatihah artinya kunci, An-Nas artinya manusia. 43 kunci untuk membuka 34 An-Nas. Jadi saya berpikir sederhananya Al-Quran itu adalah kunci untuk membuka siapakah manusia. Jadi manusia harus mengenal dirinya, siapakah aku. 43 kuncinya, agar 43 kuncinya, 34 yang harus dibuka. Baik, 43 dan 34. Kita kembali ke 43. Kita tahu bahwa syahadat itu la ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. La ilaha illa Allah, 4 kata. Muhammad Rasul Allah, 3 kata. Kembali kita menemukan angka 43. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah, 43. 4 dan 3. Selain pada syahadat kita menemukan 4 dan 3, kita menemukan 3, 4 pada kata bismillah. Ba, sin, mim. 3. Alif, lam, ha. Bismillah. Kita ketemu lagi dengan angka 3, 4. 4 dan 3 kalau kita kalikan adalah 12. 12. Mari silakan lihat. La ilaha illa Allah. Hurufnya ada berapa? Saya yakin sekali dengan cara apapun menghitungnya, jumlah hurufnya pasti 12. Hasil kali 4 dan 3. Lalu Muhammad Rasul Allah. 3 kata itu. Muhammad Rasul Allah. Ada berapa hurufnya? Saya yakin sekali bahwa akan ditemukan angka 12. 12 hurufnya. Apakah ini kebetulan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan. Tidak mungkin. Ini sesuatu konsep yang luar biasa, yang tidak ada kata-kata untuk bisa menjelaskannya. 12 kita temukan dari 4 kali 3. Kemudian 3 kali 4 juga kita hasilkan 12. 12 kali 12. Hasilnya 144. 144. Kalau kita digitkan 1 tambah 4 tambah 4 hasilnya adalah 9. 12 kali 12 144. Dari mulai ba pada bismillah sampai nun waladhdallin saya sudah menghitungnya puluhan kali. Jumlah hurufnya 144. Dan
144 ini kalau kita digitkan menjadi 9 itu sama persis dengan jumlah 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 mulut dan 1 kemaluan, 1 anus. Jumlah lubangnya 9. Kemudian 12 bulan, 12, wah macam-macam. Angka 12 bisa dihubungkan dengan kepada banyak hal. 12 bulan, 12 jam siang, 12 jam malam, banyak sekali bilangan-bilangan yang bisa dihubungkan kepada 12. Demikian yang saya temukan dari pengamatan saya terhadap Al-Quran. Kemudian saya melihat surat Muhammad itu dalam Al-Quran diletakkan pada urutan ke-47. 47. Saya amati mengapa pada urutan ke-47. Ini pengamatan ya, pengamatan. Kemudian saya pernah membaca, apakah itu hadis atau ayat atau apa atau kata-kata mutiara, saya tidak tahu, tapi bunyinya lebih kurang begini. Hendaklah engkau kenal kepada Muhammad lebih daripada sekedar mengenal bapakmu dan anak-anakmu. Saya pikir kalau mengenal bapak atau mengenal anak mudah, karena bapak kita relatif pernah bertemu bapak, anak kita apalagi. Tetapi dengan Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi kita, alangkah jauhnya waktunya, sudah 1400 tahun lebih. Jadi saya pikir tidak bisa mengenal beliau kecuali lewat sejarah prihidupnya. Bisa kita baca di banyak buku. Tetapi Muhammad mana yang harus kita kenal? Maaf. Akhirnya saya terpikir, 4 dan 7. Ada 4 ciri kehidupan pada wajah kita. Mata, telinga, hidung, dan mulut. 4 ciri kehidupan pada wajah kita. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai manusia. Kemudian hitung, ada berapa lubangnya? 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Jumlah lubangnya 7. 4, 7. 4, 7. Jadi apakah ini Muhammad? Saya pikir iya. Muhammad, tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Itu Kanjeng Nabi kita. Muhammad di sini artinya terpuji dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang terpuji. Terpuji itu dalam bahasa Arabnya Muhammad. Begitu saya mengamati satu demi satu. Kemudian saya menemukan 2 paling tidak. Surat Yasin ayat yang terakhir, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan surat 11 ayat 4. An-Nas itu 114. Kalau antara 11 dan 4 itu kita beri titik, maka 11, 4. Kita buka surat 11 ayat 4 itu berbunyi walillahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah kamu sekalian kembali dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk takut menghadapi kematian, karena demikian janji pada surat Yasin yang disebut sebagai jantungnya Al-Quran.
Ayat terakhir itu dengan jelas mengatakan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Sedangkan surat 11 ayat 4, walillahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sejalan dengan kalimat yang sering kita baca ketika kita mendengar berita orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan, dengan tambahan catatan bahwa dengan angka-angka ini kita bisa mengetahui pasti, karena satu, dalam bahasa Indonesia meskipun berbeda bunyinya dengan wan atau wo atau bahasa Mandarin itu ya, bahasa jit satu bahasa Cina, jit atau wan, atau dalam bahasa Indonesia saja satu, siji, hiji, meskipun beda bunyinya, beda penyebutannya, tapi maksudnya tetap satu. Kalau 5 tetap sama 5. Meskipun bahasanya berbeda, 5 tidak akan berubah, jumlahnya tetap 5. Jadi angka itu pasti, tidak seperti kata. Kita misalkan secangkir kopi. Secangkir kopi yang telah kita beri gula untuk manis, diberikan kepada, dicicipi oleh 3 orang yang berbeda. Bisa jadi ada 3 pendapat. Yang satu mengatakan cukup, yang satu mengatakan kurang manis, yang satu mengatakan terlalu manis. Karena kata relatif, artinya bisa mengambang, tapi angka tidak. 1 tetap 1, 2 tetap 2, dan 3 tetap 3. Begitu seterusnya. Untuk sementara sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.